Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Desa Bungaya, tepatnya di Karangasem, Bali, di Griya Timbul. Nah, di sini ada proses untuk dikse parikse untuk menjadi Ratu Pedanda. Nah, nanti bagaimana sih kita sebagai generasi muda, adab kita sebagai umat untuk sareng sama Ratu Pedanda. Nanti Santi mau diskusi sama Ratu Pedanda. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita, Santi Dharma Chandra. Suksma Matur suksma majeng ring ida Sang Hyang Widiwasa sami sampo. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astuggara, saat ini Santi berada di Gianyar, yang sebelumnya pagi tadi di acara karya di Griya Timbul Karangasem sareng Ratu. Swastiastu Ratu. Om Swastiastu. Baiklah, sebelumnya Titiang ucapkan matur suksma untuk berkenan Ratu memberikan ilmu kepada umat sedharma. Baiklah Ratu, ini kan biasanya kalau di generasi muda Hindu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, boleh bertanya untuk nama lengkap Ratu Pedanda sebelumnya. Om Swastiastu. Oke. Ratu Pedanda, kau jumpa kembali di Santi Dharma Chandra Channel. Ya, berbahagia sekali Ratu bisa memberikan sedikit pemaparan apa itu tentang agama Hindu, tentang kesulingihan. Barangkali berkenan, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat sedharma dan umat lainnya di seluruh Indonesia. Ya, nama atau Pepasih Ratu Ida Pedanda Putra Sekaton Peling dari Griya Sekaton Mitra Gianyar, Bali. Mereka lokasinya di Gianyar, Bali, di Bitre. Betul, ya. Baiklah Ratu, Titiang izin bertanya. Tadi kan acara Dikse Pak Dikse. Nah, ini masih terkait dengan serangkaian bagaimana proses untuk menjadi Sulingge atau Ratu Pedanda, seperti itu kan. Nah, sebenarnya tadi itu yang di Karangasem itu kegiatannya seperti apa, Ratu? Ya. Artinya? Itu artinya dikse parikse. Okay. Pengertiannya dikse parikse. Parikse itu artinya menureksin, istilahnya menyelidiki atau mendata, atau juga istilahnya nureksin calon dikse yang akan meningkatkan ke jenjang kewijayan. Nah, di sini ada dua pemarnya, dikse dari calon guru nabi atau tri guru dan dari organisasi, entah itu Dharma Desa yang kita tadi laksanakan atau PHDI yang bisa melaksanakan dikse parikse. Dari uraian tadi, artinya dari pelaksanaan dikse parikse itu calon nabi natasin atau menureksin calon anaknya. Apakah keluarganya sudah jelas terus tahu, anaknya jelas tahu, apa betul-betul setuju, beliaunya akan mengambil lingge. Karena setelah beliau jadi seorang sulingge, betul-betul perlu ada ngayahin, membantu. Karena tidak bisa lagi kayak dulu lah, kau bisa kemana-mana, bawa motor, bawa mobil, dan kau juga di dapur juga harus ada yang masak dulu. Kalau laku mungkin bisa masak. Kalau sudah di Pedanda, tidak lagi pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh seorang sulingge. Makanya harus ada perlu membantu. Nah, itu juga ditanya oleh calon guru tiga, kesiapan keluarga, anak untuk membantu beliau setelah ibu menjadi dwi jadi. Untuk ngayahin beliau. Betul. Untuk berbakti. Nah, itu salah satunya. Kedua, kesiapan dari namanya pengetahuan apa yang sudah diketahui untuk menjenjang kesulingihan. Nah, itu secara detail mungkin pribadi, secara umum mungkin sudah bisa membaca hal-hal untuk keagamaan, tatanan agama. Nah, itu. Terus dari segi pengalaman, sudah sering turun ke masyarakat, melakoni, menjalani, supaya suatu saat nanti sudah jadi sulingge, sudah ada pengalaman, tidak gagok, artinya tidak merasa kaget karena sudah menghadapi umat, melayani umat, sudah ada pengalaman. Nah, itu barangkali hal-hal yang mungkin beberapa yang ditanya oleh calon guru tiga. Guru tiga itu bagaimana itu? Guru tiga yaitu guru nabe, guru waktra, guru saksi. Guru nabe itu menapak, artinya menjadikan seorang wiku, membaptis istilahnya. Guru waktra memberikan ajah-ajahan atau memberikan ilmu tentang bagaimana cara memuja, bagaimana tikas kita memuja, dan banyak lagi.
Apapun nanti kendala kita menghadapi di lapangan setelah jadi sulinggih, beliaulah guru nabi yang patut kita tanyain. Karena guru nabi tidak boleh kita bertanya langsung, karena sesana astapungku namanya, kita menghadap nabi harus nunduk. Sehingga kan tidak mungkin kita belajar kepada guru nabi karena kita mengunduk. Makanya ada guru waktro. Guru waktro lah yang membimbing tentang etika dalam menjalankan puja, hal-hal keagamaan serta upakara dan sebagainya. Beliaulah sebagai penggembleng kita sebagai dwi jati. Ada guru saksi. Guru saksi dan menyaksikan, beliaulah mengetahui bahwa benar seorang anak ini, seorang diksito ini menjadi sulinggih, saksikan oleh bau sebagai pertanggungjawaban. Seandainya ada sesuatu yang terjadi kemudian hari, beliau ikut bertanggung jawab sebagai nanak ini seandainya ada pelanggaran sebagainya. Itu guru juga harus ada. Oh, berarti untuk tahapannya aturan-aturannya juga cukup banyak berarti Ratu untuk menjadi sulinggih. Iya. Itu udah pening saya sebut minimal setahun. Karena antara guru nabi dengan calon anak harus saling mengetahui. Calon anak mengetahui bagaimana kualitas nabi dan guru waktu, dan karena beliau kita anggap lebih tinggi ilmunya, karena beliau kita mintai ilmu, mintai tuntunan dan sebagainya. Itu juga calon guru nabi ke calon anaknya harus tahu gimana karakter anak saya nanti, apakah dia bisa betul-betul memegang sesana kewikon atau mungkin dan sebagainya. Ini tanggung jawab berat seorang nabi. Kalau salah nanak, nabi kena. Makanya antara nabi dan anak saling menjaga. Nabi juga ikut bertanggung jawab sepenuhnya. Nanak juga betul-betul menjaga gimana kita dapat minta tuntunan pada nabi yang kita sebagai anggap guru di dalam penabian ini, begitu. Nah, tadi kan untuk serangkaian acara Dikse Parikse ya, Dikse Parikse tadi dihadiri PHDI juga, ada Ratu Nabi juga, terus Nabi ada Ratu Saksi untuk saksinya, terus Ratu Watrenya untuk yang memberikan ilmu pengetahuan. Tapi Santi juga melihat banyak dihadiri pedanda-pedanda, beliau-beliau Ratu pedanda yang dari seluruh Bali tadi banyak sekali Ratu. Nah, kenapa kok bisa dihadiri Ratu pedanda segitu banyaknya, itu artinya apa itu Ratu? Pertama, rasa kekerabatan, kedekatan. Karena beliau saat jadi sulinggih nanti sudah menjadi keluarga besar sulinggih. Berarti beliau dari awal kita satu mendatangi acara, satu memberikan doa restu supaya lancar perjalanan menapaki dunia kesulinggihin. Kedua, rasa kekeluargaan, rasa saling membantu perjalanan kesulinggihan pediksaan itu supaya lancar. Ketiga, dengan kita sudah tahu calon dwi jati itu, otomatis kedepannya keakraban, keakuran dan saling mengisi akan terjadi, berkesinambungan antara wiku-wiku yang memang ada di seluruh Bali dan Nusantara pada umumnya. Itu banyak hal-hal yang memang memang rasa penting kedekatan, karena kita satu wadah kesulinggihan, kita punya namanya link atau grup atau perkumpulan yang tadi namanya Namo Desa. Apapun itu hal-hal yang tidak bisa dipecahkan menghadapi tuntutan masyarakat, kita bisa bersama di wadah suatu kesulinggihan membahas. Dengan kita sudah hadir sebagai tadi supaya satu keluarga besar suatu kesulinggihan, begitu ya. Itu tadi ilmu tentang Dikse Parikse. Nah, untuk menyambung lagi ini, karena Titi yang sebagai generasi umat Hindu yang masih muda, Ratu. Jadi kan mungkin Titiang juga masih baru di agama Hindu, baru 2 tahun lah untuk menjadi Dharmika ini. Nah, mau bertanya, mungkin teman-teman Santi yang dari Surabaya, dari Jakarta, kan setiap agama itu ada pemuka agamanya, baik di Islam, di Buddha, di Kristen, di Katolik, di Hindu juga ada. Tapi kenapa ketika di Hindu sendiri, ketika bagaimana kita menghormati pemuka agama khususnya sulinggih itu harus memanggilnya Ratu, kenapa tidak Raja? Mungkin pertanyaan teman-teman Santi yang dari Jakarta ya, karena kan Santi sering posting kegiatan sarang Ratu Pedanda gitu kan. Nah, itu bagaimana itu? Ya, betul sekali pertanyaan adik. Memang kalau kita manggil seseorang
sebutan awalnya siapa, kan gitu. Oke. Nah, ini kalau khusus untuk Ratu Pranda, di awal panggilan pepasih beliau ada di depannya ada ratu. Nggih. Bahasa ratu itu bukan raja atau penguasa. Disebut dengan raja itu kan dia pasti punya kekuasaan, ada raja, kan gitu. Kalau ratu di dalam hal ini bahasa kepada Sulinggih itu entah itu Ratu Padanda, Ratu Begawan dan sebagainya. Rasa hormat, memposisikan beliau lebih tinggi dari orang kebanyakan. Karena semua setelah jadi Sulinggih tatanan etika, etika berbahasa, etika berpakaian, etika kita menghadap beliau, semua ada tatanannya. Sehingga dalam bahasa ratu, salah satu bahasa etika kita menghargai beliau, menghormati beliau dengan kata-kata. Nah, kalau datang ke beliau harus makaman, itu dah etika penampilan atau rasa bakti pada beliau dengan kita berpakaian pakai kamen dan sebagainya kalau ke beliau. Nah, terus cara berbicara itu santun dalam arti bahasa-bahasa yang logis. Jangan tidak manggil bapak, tidak manggil aku, tidak manggil apalah gitu biasanya. Titiang atau nama Santi gitu nggak apa-apa nggih nama ya, itu kan. nama sendiri. Kalau aku tuh kurang lah, kurang elok lah. Jadi itu bahasa gaul untuk anak muda. Kalau seorang Linggo ya nama sendiri tak bisa ngerti Titiang, ya Santi, Abdul Rahma dan sebagainya lebih elok. Sehingga rasa santun dengan karena kita beretika bahasa yang santun, otomatis kepribadian menjadi damai. Karena bahasa menunjukkan bangsa, kan itu. Dengan kita berbahasa santun, berbahasa lugu pada seorang apalagi Sulinggih, itu menunjukkan kepribadian yang damai. Karena seorang Linggih kan selalu menyebarkan kedamaian dengan umat, dengan siapapun kita tuh rasa damai. Sama, kedamaian kita harus berikan kepada umat. Gitu. Nah, ada yang unik Ratu. Mungkin ini pertanyaan agak unik nih. Jadi Titiang ampun sebelumnya. Ketika mungkin ya anak-anak muda atau mungkin generasi Hindu, ketika ditanya, ada yang ditanya kan, boleh nggak sih ketika generasi Hindu muda itu bercita-cita untuk jadi Sulinggih? Boleh nggak Ratu? Maksudnya ada keinginan mungkin karena lihat pas waktu di pura misal melihat Ratu Pedanda lagi berpuja, terus dalam dirinya generasi muda itu kok kagum atau seperti itu, terus pengen punya cita-cita untuk jadi Sulinggih itu, menurut Ratu boleh nggak anak generasi muda seperti itu? Iya, betul sekali, pertanyaan yang bagus juga ini. Karena tatanan agama Hindu ada catur asrama gitu. Brahmacari asrama, Gerahasta, Wanaprasta, Biksuka. Nah, Biksuka Sulinggih. Nah, kalau sudah mungkin beragama Hindu dan sudah punya rumah dan sebagainya, itu kan untuk melengkapi catur asrama, salah satunya Biksuka. Karena jadi biksuka itu ya satu harus siap dengan tantangan yang saya bilang tadi itu, catur bandana dharma. Siap berpakaiannya, kita tidak pakai jaler lagi, berjalannya juga tidak boleh sembarangan kayak anak dulu. Di jalan juga tidak bebas kita. Kalau sudah siap seperti itu, masuki alam biksuka, sudah kita siap melakukan itu, ya siapapun harus itu kalau bisa. Dan itu pun ada tiga namanya Sulinggih itu, namanya Uwiku Ngeraga, Uwiku Ngeloko Palesraya, Uwiku Dangarcarya. Nah, kalau kita sudah melakukan dengan Sulinggih, misalnya kita Uwiku Ngeraga, menyucikan diri untuk diri sendiri, untuk keluarga. Bagus kan, tiap hari tugas kita nyuruh sewana, mendoakan keluarga, masyarakat dan sebagainya, lingkungan dan dunia pada umumnya. Itulah doa seorang wiku yang utama yang harus kita ucapkan, harus kita lakukan tiap hari. Nah, seandainya sudah itu kita lakukan, ada yang nur untuk muput. Nah, itu namanya ngeloko palesraya. Muput upakara, itu hantu manusianya, budayannya, pitayannya. Kalau ada nur, kita memargi. Harus kita memenuhi permintaan dari umat. Nah, yang ketiga wiku dangacarya. Barangkali umat perlu penjelasan tentang agama, tentang upakara dan sebagainya. Kita harus bisa menjelaskan pada umat apa itu makna-makna dari keagamaan, simbol-simbol agama dan sebagainya. Nah, itu tiga tahapan atau tiga jenis wiku yang memang ada. Wiku Ngeraga sendiri, wiku Ngeloko Palesraya muput upakara, dan wiku Dangacara memberikan dharmacara, tuntunan pada umat yang belum ngerti, belum paham tentang agama Hindu. Nah, itu salah satunya mau diambil. Ketiga-tiganya bagus. Kalau kita tidak ada yang nur di rumah aja sebagai wiku, menyucikan diri, mendoakan alam dan sejahtera supaya sejahtera, damai, kedamaian itu berimbas kemana?
Makanya saya bilang semakin banyak wiku dengan tujuan yang sama, tidak ada unsur mencari prestise, tidak mencari unsur Prestise itu apa nih? supaya kita dianggap wah beda, dihormati orang, disegar kayak wiku kan pasti oh ratu dan sebagainya. Nah itu prestise. Nah, tidak murni, memang betul-betul mencari kesucian sejati dari hati untuk kelepasan. Karena semua sudah dilepas dari harta, dari pejabatan dan sebagainya. Makanya kalau sudah jadi wiku tidak boleh lagi mencari ilmu lagi, apalagi kuliah tidak boleh, sudah stop. Karena sudah cukup di sana kita. Nah, itu artinya tetap kita belajar dan belajar mengisi diri. Dengan mengisi diri, belajar ke dalam, intinya otomatis istilahnya kita bisa menasihati diri sendiri dulu. Belajar dengan ke dalam dulu. Setelah kita bisa menasihati diri sendiri, baru menasihati orang lain, memberikan. Karena ada 12 canturan seorang wiku. 12 nabi? Tuntunannya. Salah satunya dharma. Selalu dharma. Arti apa yang kucapkan berdasarkan dharma. Satya. Selalu satya dengan kata-kata, tidak boleh bohong. Kita bilang ke utara ya ke utara, ke selatan ya apa itu sesuai sastra tuh, main satya. Udah itu tik so, artinya tidak boleh marah besar, tidak boleh marah kita. Anasuya gitu, tidak boleh iri pada orang lain. Dan 12 itu beriatnya, selalu beriatnya dalam arti kita punya sedikit beriannya untuk perkara atau mungkin ada kekurangan yang sahabat, teman. Kalau kita punya seorang itu wajib berdharma. Nah itu berapa kalau saya sebutkan banyak, itulah hal-hal yang harus ditaati sebagai seorang wiku. Bagus itu kalau ada adik kita, ya jelas. Generasi muda. Ya anak muda, ya masuk ke Inu dulu karena kewikiannya ada di Inu kan gitu namanya. Seorang wiku ataupun apa sebutnya silahkan. Itu bagus sekali, itu sangat-sangat mulia kita itu menjadi seorang wiku dan bisa memberikan tuntunan dengan hati, bukan mencari supaya dihormati di surga. Nah itu. Baiklah, luar biasa ilmu dari Ratu Pedanda. Titi yang ucapkan terima kasih bahwasanya sudah memberikan waktu untuk pencerahan kepada umat sedharma di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jadi bagaimana kita memposisikan diri sebagai umat, lalu bagaimana ketika kita berinteraksi dengan pemuka agama Sulingge, bagaimana kita adab kita untuk ke griya, dan ketika kita berkomunikasi untuk memanggil namanya Ratu Pedanda seperti itu kan, itu sudah dijelaskan sarang Ratu Pedanda. Baiklah Ratu, terima kasih. Mohon didoakan agar channel Santi Dharma Chandra ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Mohon ditutup dengan para masanting ya Ratu nggih. Om Santi. Sri Ambawantu